Ketika manusia lahir, saudara-saudaranya pergi menuju 4 arah mata angin. Air ketuban ke utara, darah ke selatan, tali pusar ke barat, dan ari-ari ke timur. Hanya orang terpilih yang diberikan kekuatan oleh saudara-saudaranya. Timur, Pertiwi. Selatan, Tiga. Barat, Bayu. Utara, Apa. Tengah, Angkasa. Lima 500 tahun yang lalu, saat Nusantara mengalami kehancuran, pusaka Surya Nusantara pun menghilang dari kegaiban. Lamun huwes kalah Nuswantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ing gurun, ring Serang, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samono isun amukti palapa. Halo sahabat Nusantara, salam Rahayu. Kali ini kita akan membahas episode pertama kita, yaitu awal sebuah perjalanan, dengan chapter pertamanya yang berjudul Mada, Pemuda dari Desa Modo. Kisah ini berawal dari sebuah desa kecil di pinggiran hutan yang bernama Desa Modo. Desa Modo ini merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kerajaan Majapahit. Di tengah hutan di pinggiran desa, tampak seorang pemuda yang sedang berburu menjangan. Dengan menggunakan panahnya, sang pemuda membidik sasarannya. Anak panah kemudian dilepaskan dan tepat mengenai sasaran. Anak menjangan itu pun jatuh terkapar. Setelah menjangan terkapar, sang pemuda pun mendekati hasil buruannya. Dan sedang sibuk mengikat hasil buruan untuk dibawa pulang, tiba-tiba di balik semak-semak, tampak ada mata merah yang menyala. Kemudian muncul induk menjangan yang sangat besar dengan mata merah menyala dan sangat marah. Pemuda itu kemudian berlari dengan sangat kencang dan hampir saja diseruduk oleh tanduk menjangan. Namun beruntung pemuda tersebut masih bisa menghindar. Dengan sigap, pemuda itu berhasil menghindar dan bersembunyi di balik batu besar. Setelah beberapa saat bersembunyi di balik batu besar, menjangan pun berhasil menemukan pemuda tersebut dan langsung menyeruduk dengan tanduknya yang sangat kuat. Namun dengan sigap, pemuda tersebut berhasil menghindar dengan meloncati batu tersebut. Kuatnya tanduk menjangan itu berhasil membuat batu tersebut hancur berkeping-keping. Merasa dipermainkan, menjangan semakin marah dan langsung mengejar pemuda tersebut. Kemudian ia melompat dan bersembunyi di atas pohon yang sangat besar. Induk menjangan kemudian menyeruduk pohon tempat pemuda tersebut bersembunyi. Dengan sekali seruduk menggunakan tanduknya yang kuat, pohon pun roboh. Dan pemuda tersebut dengan sigap mencari-cari lokasi pedangnya yang terlepas sambil terjatuh ke tanah. Setelah pemuda tersebut terjatuh, menjangan melompat sangat tinggi ke atas dan dengan menggunakan tanduknya bersiap menusuk pemuda tersebut. Karena sangat cepat, pemuda tersebut tidak sempat menghindar dan tertindih badan menjangan yang sangat besar hingga tanah di sekitarnya terbelah dan tampak darah mengalir di sekitarnya. Tiba-tiba, menjangan yang sangat besar itu terjatuh ke samping pemuda itu dengan banyak darah di tubuhnya. Dan ternyata pemuda itu berhasil mengambil pedangnya dan menusuk menjangan tersebut sesaat sebelum badannya tertindih oleh menjangan.
Sang pemuda pun selamat dan berbaring di tanah sambil menatap langit. Inilah Mada, pemuda dari Desa Modo, pemuda yang selalu memegang teguh jiwa kesatria, yaitu Satria Bayangkara, Satria Pinandita, dan Satria Raja. Pemuda yang selalu bermimpi menjadi kesatria sejati di kerajaan Majapahit. Mada kemudian pulang ke desa sambil membawa hasil buruannya. Di desa, Mada tinggal bersama neneknya. Setelah kakeknya meninggal, Madalah yang berjuang membantu neneknya. Mada selalu berburu dan mencari buah-buahan di hutan untuk dijual oleh neneknya. Saat matahari mulai terbenam, tiba-tiba dari salah satu rumah di pinggiran desa, terdengar suara orang minta tolong. Apakah sebenarnya yang terjadi? Simak cerita selanjutnya pada chapter 2 yang berjudul Kehilangan Nenek Tercinta.